Shalom. Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, kita kembali berkumpul dalam nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita pujian kita kekuatan hati. Ya udah, kita semua mari berdoa.
Terima kasih Kristus yang kita mendalami Terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul kembali Tuhan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan seberapa kami ada Tuhan biar ini Tuhan boleh menyatakan hati ya Bapa. Kami akan siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan lebih mendengarkan firman ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Sambil duduk, kita akan pujian kita yang kedua. Hosana memuji Tuhan.
Selanjutnya kita akan ujian kita yang ketiga, kasih yang begitu besar. Saya undang kita semua balik berdiri. Saya buka ruang saksian. Ada yang menyaksikan kekurangan teman? Baik, Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini saya menyaksikan segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan saya, bukan hanya keuangan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan nyatakan begitu ajaib. Waktu Moses tribun kemarin habis tes, dia bilang, Mama, aku libur puasa loh, lama loh, hampir 2 minggu. Mama nggak mau pulang ke Gunung Sindur, capek. Lalu, emang kenapa, Ma? Aku mau itu aja, mau lebaran di Haudilis, mau open house. Gayanya begitu. Saya nggak terpikirkan saya ngomong begitu tuh, saya nggak tahu apa maksudnya. Saya pikir saya mau pesan lontong, karena mas sendiri saya nggak mungkin bisa. Saya pesan lontong, saya pesan rendang, saya pesan sambal goreng, saya pesan kopok, begini-gitu aja. Pikir saya goreng kerupuk lah, atau pesan apa dah, kerupuk pesan, kayak pesan kok gitu aja kan. Pokoknya mah benar-benar suasana lebaran tuh dirasakan oleh saya pribadi gitu. Saya bilang, saya mau open house. Tapi siapa yang datang kata Pak Erwin? Iya datang Denny, dia, Tasya, Excel, apa aja yang mau datang. Maaf mau datang boleh, ya mak. Saya siap open house gitu. Ada gitu. Tanggal 8 saya pesan sama orang itu, namanya Mbak Arum. Saya pesan tanggal 18 sore ya. Sore jam berapa ya terserah. Sore jam 6 boleh, jam 4 boleh, tapi udah sore ya. Oh iya siap sih. Kok lucu sih, belum tahu barangnya kapan. Kok udah pesennya tanggal 18, kan kita belum sidang isbat. Kapan yang hilalnya kelihatan? Saya mau duluan lebaran, orang lain belum lebaran di tanggal 2, tak lagi ada si Cici maksudnya ayah ya wae. Akhirnya udah terjadi, saya pesan dianterin lah sama orangnya. Lucu ya, kan bilang di Cilis, lucu deh Cilis, kenapa?
kok belum ada hilalnya, belum kelihatan, si dalam isbat belum, kok udah lebaran, suka duit gue, waktu gue mau atur, mau lebaran sekali juga boleh, yang ini kan ada. Betul saudara, begitu jam 9 malam saya udah gak pegang hati lagi karena kalau udah musim si kembar ya susah. Udah gitu si Papa Eri datang, langsung si kembar Papa Eri datang, emang itu beneran nih mau sidang isbat, mau lebaran, udah tersedia, mantap kali katanya. Lalu malam-malam dia makan duluan, nyobain sebelum yang lain nyobain gitu ya, dia makan tuh. Akhirnya malam-malam jam berapa ya, jam 9 ya Papi Dedi supaya ada grup tuh Yusak dan keluarga Solo datang gitu. Saya bilang, yang benar ada apa datang ke sini? Saya bilang gitu, kan lagi macet ya. Oh lagi macet enggak gitu, udah datang, udah tidur di hotel, tadi mampir ke pastori, yang puji Tuhan kalau begitu. Sadar waras begitu. Udah akhirnya kita musuhan setahun. Pengumuman, saya musuhan setahun. Saya blokir semua nomor adik saya, ponakan saya blokir. Emang gue pikirin, gue butuh lu butuh gue. Udah selalu pikiran begitu. Lu jual gue borong ya, jangan macam-macam sama Mama Elisa gitu. Gue blokir beneran nomornya tuh. Gak kira-kira memang punya kakak begini, jangan dulu saya. Saya memang begitu orang sebel, blokir aja. Gak butuh gue selalu gitu. Gak ada hujan, gak ada angin, mereka datang. Dan pagi-pagi dari hotel katanya mau ngembang ke Papi tarikan, katanya mau ngembang, mau ziarah. Benar sadar waras gitu ya. Puji Tuhan, kalau sadar waras terusnya lah gitu. Akhirnya mereka sebelum mereka mampir dulu ke pastori, ke berkat ke tetangga, mereka makan. Jadi benar saya lebaran, saya open house, benar puji Tuhan, ajaibnya Tuhan itu yang gak dipikir oleh kita, yang gak pernah timbul dalam hati, gak pernah kepikiran dia akan datang lagi kalau kita musuhan. Kakak adik siapa yang gak pernah musuhan, udah ini. Tapi puji Tuhan, setelah itu semua berdamai, hampir setahun tragedi di Cirebon sudah lalu. Dan kita bermaaf-maafan minal aidin wal faidin, sebelum lebaran kita makan dulu ya. Puji Tuhan, semuanya boleh perjalanan. Itu satu mukjizat ajaib, aneh, tapi emang Tuhan itu baik. Tuhan gak senang orang-orang yang beriman kepadanya berantem. Padahal saya baru ngerasain kemarin bersama tetangga. Jadi Oma Bibi ya, ada perhubungan si keluarga Solo ke tablik udah orang kita mau semua bisa tahu baru ngomong begitu. Tapi Tuhan Yesus memang baik, apa yang kita tinggal balik dalam hati, apa yang sudah tidak terpikirkan semua itu terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, Allahku ajaib dan dahsyat, amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Mama Eli. Tuhan kita memang baik. Ada amin? Amin. Selanjutnya kita menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian. Kita Tuhan menetapkan langkah-langkah. Our
Terima kasih untuk ibaratnya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita akan ujian tentang memilih untuk setia. Saya undang, mari kita semua bangkit berdiri. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk akan setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ada saatnya
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuliakan dan membunyikan nama-Mu. Bapa, tidak sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga kami para pendengar dari firman-Mu. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Juga Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Semoga persembahan kami dapat menjadi yang harum bagi nama-Mu di surga. Hanya di doa kami Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat berdoa. Haleluya. Haleluya. Ya, nggak ada orang. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita sudah menyembah Tuhan Yesus. Biarlah pujian kita, persembahan kita dapat menyenangkan hatinya. Dapat itulah kerinduan kita untuk selalu menjadi hamba yang setia, ya, sampai menutup mata, walaupun di dalam dunia ini kita melalui banyak rintangan, banyak masalah, ya. Pada malam hari ini saya membawakan tema hidup dipimpin Roh Kudus. Ya. Dunia ini penuh dengan kesibukan, ya. Dunia ini serba cepat. Apalagi teknologi sekarang semakin cepat. Ya. Saya lihat di Facebook orang chat-chatan yang video itu, dia bisa mengubah dirinya dia menjadi lawan jenisnya, maksudnya lawan yang menjadi. Misalnya saya lagi teleponan sama Rizka, ya, saya telepon sama Rizka, udah ngomong-ngomong, saya berubah jadi Rizka juga, dengan wujud yang sama, dengan baju yang sama. Hebat kan? Itu kecanggihan teknologi, ya. Nggak tahu bagaimana itu ada di dunia ini. Dunia ini penuh dengan kesibukan. Ya, dengan kesibukan itu kita penuh dengan tekanan. Ya, anak-anak sekolah, kalian ditekan nggak? Ditekan untuk bisa ini, bisa itu, ya, untuk buat ini, buat itu. Bahkan untuk orang-orang tua, ya, orang-orang yang sudah berkeluarga ditekan dalam ekonomi, ditekan dalam pekerjaan yang semakin sulit. Ya, di dunia ini kita penuh dengan pilihan. Kalau kita salah pilih, kita akan jatuh dalam dosa. Kalau kita salah pilih, kita tidak akan berkembang. Nah, itulah dunia ini yang membuat orang-orang percaya harus hati-hati. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesibuknya penuh dengan tekanan dunia ini, penuh dengan istilahnya pilihan. Nah, siapa yang memimpin kehidupan kita? Ya, biasanya manusia itu ada dua. Ya, yang pertama yang memimpin itu perasaan kita. Ya, perasaan kita itu yang akan memimpin kehidupan kita. Oh, saya nggak enak sama ini. Oh, saya nggak ini. Oh, saya nggak ini. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan kita itu yang membuat seseorang bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Tetapi sebagai orang percaya, orang yang yakin dan benar-benar ikut Tuhan Yesus, dia ada satu pribadi yang memimpin kehidupannya, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi menjadi pertanyaan, siapa yang memimpin kita saat ini? Ya, kita ini kalangan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik yang pemuda remaja, baik orang tua, ya, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, dan Dia adalah juru selamat bagi umat manusia, bukan orang Kristen, bagi umat manusia yang percaya sama Dia. Ya, kita buka ayat kita, Galatia 5 ayat 25. Galatia 25 ayat 5. Galatia 5
ayat 25. Sudah? Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Baiklah hidup kita. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh Roh. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh, berarti hidup dalam Roh, berarti kita dipimpin oleh Roh. Ya, bukan cukup hanya percaya. Oh, saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya banget sama Tuhan Yesus. Saya tidak ragu dengan Tuhan Yesus karena Dia adalah juru selamat saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau percaya sama Tuhan Yesus harus dipimpin dengan Roh Kudus. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Roh Allah dan Roh Kudus, berarti kita ini yang percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita adalah anaknya. Ya. Bukan cuma sekedar kita ke gereja, bukan cuma sekedar kita pelayanan. Kalau ke gereja atau pelayanan saja, orang dunia pun sama, agama lain pun sama, betul tak? Ya kan dari sekarang, kenapa sering kalian bertinggi? Ada sesuatu nih, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa kan? Ya kan? Orang agama lain ada yang di waktu mereka kerjakan, ada yang mereka harus tanpa baju seperti kita, ya hanya kain saja yang berlebak. Ada yang sampai mereka supaya dipilih oleh agamanya, oleh Tuhannya, mereka mengasingkan diri. Kalau itu sama juga orang Kristen yang datang hanya ke gereja, hanya pelayanan, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti ada ya akhirnya bagaimana orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus memiliki apa? Ya, ada seorang pemuda, ya, ilustrasinya. Tapi banyak pernyataan. Saya pernah kejadian juga ini di Jogja. Dia itu aktif pelayanan, kelihatan memang rohani. Di gereja juga belum rohani. Ya, tetapi dalam kehidupannya, ya, dia itu punya penyakit namanya suka mencuri. Klepto. Dia anak orang kaya, tapi kalau dia bareng temannya sesuatu, dia ambil. Nah, bingung kan? Dia pemain musik di gereja. Dia pelayanan, bahkan kalau nggak salah dia anak pendeta atau bukan? Tuh. Apa yang saya bilang ke gereja, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar pelayanan. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, anak muda ini, dia nggak akan mencuri. Tahu dia, pernah bapaknya datang, mobilnya Mercy loh. Saya satu nolok Mercy, kalau nggak salah dulu tuh C200. Udah setengah M apa duitnya zaman dulu. Ya, zaman saya masih pakai GL Pro. Ya, yang lain sudah Tiger, saya masih pakai GL Pro. Tapi puji Tuhan, walaupun usulan dari abang saya, dari orang saya masih punya motor. Yang lainnya, tapi motor itu juga nggak saya pakai sendiri buat pelayanan. Ya, saya itu termasuk Gojek. Ya, dari zaman dulu saya itu udah Gojek. Ya, belum Gojek keluar saya Gojek.
Gojeknya ibu gembala. Tadi dia telepon kan belum ada handphone, telepon umum, telepon apa sih ya? Kalian tahu kan telepon yang biasa? Wartel, ya tahu kan? Telepon yang rumah itu, ya. Ibu gembala telepon dari gereja, telepon ke pos, bapak pos punya, jadi cuma bisa buat ngangkat. Kalau buat telepon digeblok, jadi kita nggak bisa pakai, nggak ngerti kasih, ya kan? Ngomong. Nah, saya tidak mau kembali. Dia lagi sibuk nggak? Kuliah nggak? Enggak, Oma. Ya udah, anjalin Oma yuk ke jalan ini, ke saudara Oma. Iya, siap. Berangkatlah saya sama Oma. Belum teman-teman gereja yang lainnya. Ya, kita saling-saling itu istilahnya orang lain juga bisa berbuat seperti itu. Ya, bukan orang percaya, orang lain pun bisa seperti itu. Bagaimana kalau orang percaya tidak bisa berbuat seperti itu? Ya, membantu orang lain, ya, mengerjakan, menolong orang lain yang butuh. Bahkan sebelum dibutuhkan, ya kayak di rumah, apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita, kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Nah, anak muda itu, ya masih cerita ya, anak muda itu benar-benar orang kaya, pelayanan, tapi dia suka mencuri. Bola basket teman saya dibawa di kosnya ada. Ya, kalau pemain gitar itu ada alat yang buat sama yang buat ininya. Jadi ada pencetan itu ada di kosnya. Setik drum, kalau setik drum sini sih murah, cuma puluhan ribu. Setik drum teman saya yang ratusan ribu ada di kosnya. Sampai suatu hari itu digerebek. Saya juga baru tahu gara-gara digerebek itu. Kalau nggak pernah tahu. Ya, tapi dengar-dengar lulus gak ini? Hah? Gak lulus kan? Bukan. Si Yohanes yang orang Solo. Enggak kan? Namanya Yohanes. Jadi cuma saya dengar terakhir itu waktu saya mau lulus, anaknya sih dipulihkan katanya. Ya, dipulihkan ikut kayak KKR itu dipulihkan, cuma kelanjutannya nggak tahu ya. Tergantung dianya mau bertobat enggak, dianya sadar enggak. Nah, bukan cuma hanya datang ke gereja pelayanan, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, bahwa saya itu salah. Banyaknya kita manusia itu ngambil keputusan diri sendiri, termasuk saya. Anak-anak muda banyaknya memilih pergaulan diri sendiri. Ya, tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Hati-hati, ya, karena itu mempengaruhi masa depan kita. Kalau tanpa kita tanya sama Tuhan, ya, kita akan jatuh, kita akan hancur. Bukan Tuhan yang tidak memimpin kita, tetapi Dia tidak mau anak tadi ya, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Kita ini tidak kurang petunjuk dari Tuhan. Tuhan itu pasti masih petunjuk. Asalkan kita, ya, percaya sama Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi kesaksian gembala gimana? Nggak ada apa-apa loh, itu petunjuk. Saya mau bikin ini begini. Ternyata orang saya dari Solo dan datang. Ya. Dia udah heboh dari 2 minggu yang lalu. Aku deh gak mau pulang. Aku mau bikin opor sama ini sama itu kan di gereja jarang ada yang ngirim ya. Iya sih. Ya udah nanti kamu yang datang ya. Asal jangan hari H. Hari H saya preman sih. Iya sebelum hari H. Di dalamnya cici saya pun sama. Punya idenya bukan hari H ya. Ya. Jadi istilahnya, oh ya kalau hari H kan bentrok. Itulah sesuatu Tuhan kasih petunjuk. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang kedua mengenal suara Roh Kudus. Suaranya gimana Odin? Kasih. Itu orang akan takut. Ya. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu tidak kasar. Dia itu hampir sama dengan namanya kata nurani kalau orang dunia.
Tetapi kadang kita, logika kita, kepintaran kita, kebiasaan kita yang menutupi hati nurani itu. Ya. Sedangkan itu adalah Roh Kudus yang memberikan kita pilihan. Ya. Kamu mau lakukan atau enggak? Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi waktu kita lemah, Roh Kudus pun membantu kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ya. Bagaimana kita bisa berdoa secara bahasa Roh kalau kita tidak pernah berdoa? Ya. Buka hatimu untuk kau membuka Roh Kudus bicara. Jangan buka pikiranmu, jangan buka otakmu, kepandaianmu untuk waktu kau berdoa. Tapi buka hatimu untuk Roh Kudus itu berdoa. Ya. Biar dia sendiri yang berdoa membantu kita masalah-masalah kita itu apa. Kalau hanya logika saja yang kita pakai, kehebatan kita, kebiasaan kita, itu akan mentok. Ya. Roh Kudus itu sering bicara, misalnya bicara sama Rizka. Dia itu tiap hari akan bicara kepada kita. Kalau dalam dunia ini disebutnya hati nurani, tetapi di dalam Kristen itu Roh Kudus. Ya. Dia akan bertentangan dengan logika. Ada kisah nyata seorang wanita, ini kesaksian, dia ditawari pekerjaan besar. Ya. Satu perusahaan, ya, perusahaan ini memang benar-benar sempurna, keren. Ya. Salah satu kota di Surabaya. Perempuan ini bukan hanya sekedar wanita yang hanya ke gereja, tapi perempuan yang taat sama Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus dengan baik. Dia datang ke gereja dengan baik, bukan sekedar hanya rutinitas. Beda loh ya, hanya rutinitas dengan kepekaan kita untuk kita datang ke gereja. Oh, saya datang ke gereja karena saya merasa bersyukur sama Tuhan. Karena hari ini saya bisa bernafas. Nah, wanita ini ditawarkan dengan gaji yang besar, bayangin. Teman-teman pemudi-pemuda, ya, ditawari sesuatu perusahaan bekerja, perusahaan itu besar sekali. Dan karena wanita ini sering berdoa dan suka berdoa, ya, baik di gereja maupun dia di rumahnya, saya lihat memang dari dia bicara kelihatan orang yang suka berdoa, orang yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, itu cara bicaranya kelihatan sekali ya. Nah, wanita ini berkata, saya tolak Pak. Kan di wawancara, saya tolak perusahaan itu. Walaupun saya tidak bekerja nggak apa-apa. Saya tolak, saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan itu berkata tolak, jangan masuk di perusahaan itu. Dan akhirnya dia tetap cari pekerjaan kan. Berapa bulan dia dapat di perusahaan yang kecil, yang medium lah, gajinya pun jauh dari yang perusahaan awal. Dia nggak menyesal. Dia bersyukur, Tuhan saya dapat bekerja di tempat ini dan Tuhan mengiyakan bahwa saya itu bekerja di tempat ini. Biar saya jadi berkat di perusahaan ini. Ya, jarak dari dia bekerja dari pekerjaan yang medium itu 6 bulan kemudian perusahaan yang besar itu yang mau nawari dia gaji besar bangkrut. Ya, bangkrut ya karena salah pengolahan keuangan. Dan pilot akhirnya bangkrut. Perempuan ini akan mengutamakan Tuhan. Dia tanya dulu apa yang harus saya kerjakan. Enggak apa-apa. Oh itu masalah sepele, saya ke sekolah. Ke sekolah tanya sama Tuhan. Tuhan saya mau ke sekolah, pimpin saya, lindungi saya mau belajar Tuhan. Jauhkan dari saya bahaya. Nah, Tuhan pun akan melindungi kita dengan malaikatnya. Tanya Tuhan, saya mau ngambil ini Tuhan. Tuhan setuju enggak? Ya, apalagi ini yang anak-anak SMA mau kuliah. Ya, pilih dengan doakan. Ya, jangan ragu-ragu,
pilih pilihanmu dan doakan itu bahwa saya akan kuliah di tempat ini Tuhan. Dengan apa? Dengan beasiswa, dengan nilai yang bagus. Ya. Perempuan ini benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan dia mendapat keuntungan besar. Dia tetap bekerja, dia tidak di PHK, walaupun gajinya ya cukup buat dia. Ya. Suara Tuhan sering sederhana, bahkan nyaris gak kedengeran. Kalau kitanya sibuk dengan dunia ini, kitanya sibuk dengan urusan kita. Suara Roh Kudus itu akan tenggelam kalau kita nggak mau membuka hati. Kalau kita tidak mau mendengarnya, dia akan tidak mau bicara dengan kita. Ya. Sekarang ibaratkan saya sering ngomong sama Feby. Ya. Saya sering ngomong sama Feby. Lama-lama kan kenal sama Feby, dekat sama Feby. Nah, tiba-tiba Feby nggak mau bicara sama saya, jarang ketemu sama saya. Apa yang terjadi? Saya nggak akan tahu tentang Feby. Saya nggak tahu hari ini apa Feby lakukan. Begitupun kita dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Bagaimana kita kalau nggak pernah bicara dengannya, dia nggak akan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun dia ada di dalam hidup kita. Karena kita selalu memakai daging kita. Ya. Yang ketiga, ini yang akan menghambat ya kita dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Daging melawan roh itu nyata. Ya, salah satunya dia paling simpel ke gereja. Ya, banyak orang percaya mengabaikan, walaupun saya tadi bilang ya, nggak gereja, bukan cuma gereja, tapi dengan masalah seperti itu, masalah kecil berangkat ke gereja, kita bisa alfa. Ya, karena dunia ini loh ya, karena dunia ini itu berlawanan. Yang nanti lah Tuhan masih ramai yang bisnis, yang nanti Tuhan masih eskul, yang nanti Tuhan minggu depan masih ada, terus bertentangan. Waktu doa pagi itu ngantuk, ya ngantuk. Itu bukan Roh Kudus yang membuat kita terus tidur. Ya, itu daging. Daging akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi daging itu membuat kita enak. Sedangkan Roh Kudus itu membuat kita harus melalui proses. Doa pagi, baca firman, puasa, berangkat ke gereja, walaupun capek, habis berjualan, habis sekolah, ya, ngantuk, datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sukacita. Ya. Setiap hari kita akan ada pertarungan dengan iblis. Iblis itu memonitor kita, terutama anak-anak muda. Hati-hati ya, dia akan memonitor kalian untuk kalian masuk dengan keinginan kalian, bukan dengan keinginan roh. Yang keempat, yang terakhir. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ini ada hasilnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ya, ayat 22. Sama-sama membaca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menyerang hal-hal itu. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita minimal punya satu.
Teman-teman, saudara-saudara, saudara-saudari ya, kalau saudara saya sendiri, saudara-saudari dari ibadah wanita. Tadi ada berapa? Ada 9, ada 8, ada 9. Bicara dalam diri kita sendiri, dari 9 ini, ya, ada nggak yang masih kita bertentangan? Ya, penguasa diri, ya, masih suka marah-marah, masih suka bohong, masih suka makan jorok, ya kan? Bukan masalah marah-marah aja, makan jorok juga nggak bisa menguasai diri. Ini udah nggak baik kalau dimakan diminum, jangan dimakan diminum. Ya, coba ayat 22. Mungkin paling 2 ini. Kalau kasih pastilah ada di sini. Kasih. Nah, sukacita ini harus kita pegang. Ya, ini harus. Kalau kasih itu, kalau 9 ini, kalau saya ibaratkan itu kayak rumah. Kasih itu menutupi semuanya. Ya, dia itu genteng, atap. Nah, yang paling bawah tadi penguasaan. Nah, kalau kita dasarnya sudah bisa menguasai diri tadi dari saya, nggak pernah marah-marah, bisa menguasai, ya, terus makan jorok bisa ditahan, nafsu apa aja ditahan, ya bolehlah sekali-kali, bukan sekali sehari ya, bukan sekali-kali, misalnya sebulan sekali. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Masih ada yang nggak setia? Belajar dari 9 ini. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus punya dari 9 ini. Nah, kalau masih ada yang bertentangan, doakan. Apa yang membuat kita bertentangan dengan 9 buah roh ini? Ya. Ada seorang ibu di Surakarta, hidupnya sulit. Dia adalah penjual kue basah. Ya, bukan penjual kue basah itu sulit semua ya. Soalnya kue basah apa namanya? Di Bandung itu oleh apa? Kartika Sari. Itu berawal dari kue basah. Dia bisa berjaya menjadi molen. Ini seorang ibu ini, ya, memang sulit. Dia harus berjualan dengan apa keadaan. Tapi dia tetap sabar. Dia jalani yang harus dia jalani. Sisanya dia serahkan kepada Tuhan. Ya. Dia tetap mengasihi, walaupun dia pun harusnya dikasih. Ya. Dia bilang kalau nggak habis kuenya itu, ya, saya bagikan ke tukang-tukang becak. Tukang-tukang yang bawa gerobak, ya. Tiap sore saya tambah habis, dia jualan pagi siang, nanti sorenya jualan lagi. Dia tetap ngasih walaupun dia itu harus dikasih, tidak mengeluh ibu. Ya, kesaksiannya ini di gereja ya, ibu ini besar. Sampai suatu saat ada orang yang bertanya, Bu, kenapa ibu masih percaya sama Tuhan Yesus? Kan orang Kristen itu kaya. Ya, benar, orang Kristen itu kaya. Tapi kayanya itu pun harus melalui proses. Enggak ujuk-ujuk kan? Kaya. Masa orang nggak pernah kerja kaya? Kecuali Maria Hermawan. Dia punya warisan. Tapi itu kok bisa habis? Ya, kalau nggak bisa, ngulang. Ya. Tadi saya ke mama loh, ya, ngagi, saya butuh uang cash ya. Kamu nggak bantuin mama sama sekali loh. Saya harus terang ngomong di sini. Minimal kamu ngerapihin duit, jangan main HP aja. Ngerapihin duit aja, mama mau dia bro, tadi bro, kayak ini, bro. Minimal ngitungin duit aja nih, 1 juta, kepala. Aku yang ganti. Aku yang ganti posisinya nih. Oke, Maria.
Biar itu menjadi fondasimu. Nanti kau bisa berjualan, pun bisa tahu. Enak Maria sudah ada apa istilahnya relnya ya. Amin. Kita ingin tahu, mau kaya bilang mamamu, bukan apa? Bukan bengkel. Ya. Nah, ibu ini terus menjalani kehidupan. Ya, ibu ini tidak kaya, tapi sekolah anak-anak yang berhasil. Dan yang membuat kaya ini anak-anaknya. Ibunya dibawa pergi ke Singapura. Rumahnya tetap cuma diberesin doang, gak ada mau dibangun apa diberesin. Tadinya masih pakai kaki hitam, dijadiin kaki putih. Itunya masih ada Jawa, ya. Tapi sudah ke Singapura. Terakhir itu dia ngomong mana ya, ngomong namanya aneh. Diajak oleh anak-anaknya. Mungkin dari jualannya itu dia gak bisa kaya, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai kuliah, sampai anaknya bekerja dengan baik. Ya, dengan apa? Dengan pimpinan Roh Kudus, ibu ini tetap sabar, tetap berdoa, tetap mengasihi. Ya, walaupun orang bertanya, Bu, kenapa jadi orang Kristen kok susah? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Mungkin saya tidak akan merasakan kekayaan itu dari jualan saya, tapi anak-anak saya yang membuat saya itu kaya. Ya. Ini bukti bahwa Roh Kudus itu bekerja. Ya, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Ya. Mulai dari hari pagi berdoa. Ya, baca firman. Taati hal-hal yang kecil. Apa coba taati hal-hal yang kecil dari firman Tuhan? Ada yang tahu? Ada nggak? Jangan berbohong. Paling gampang. Tapi masih banyak yang berbohong. Orang-orang percaya bahkan hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin termasuk saya. Itu paling gampang ya di firman Tuhan. Jangan berbohong. Tapi yang seperti itu, hormati orang tuamu. Ya, kalau saya Mama Elis, ya Bunda masih ya. Bunda harus menghormati orang tua. Ya, terus dipantau dari loteng. Nanti bapak udah pakai telepon. Jam ini Bang mau makan apa? Pas kenapa? Ya, ada nggak kalian seperti itu? Kayak gitu. Kayak Maria si Robi, papanya datang, buru-buru, cepet-cepetan sama mama, bawa air hangat. Kalau washer air, apalagi itu maksudnya itu bukan bohong, kenyataannya dia udah tidur jangan. Ada perubahan, maksudnya taat dalam hal-hal yang kecil, jangan nunggu hal besar, karena Tuhan itu bekerja dari hal-hal kecil akan menjadi besar. Ya, firman Tuhan aja berkata pelajari semut, enggak pelajari gajah, enggak. Alkitab menyatakan pelajari semut, bagaimana kelakuan semut yang kecil itu, ya, yang gampang kita kencet, yang gampang kita injek, ya kan? Disengat kalian, betul nggak? Apalagi yang udah ada di meja, coba kita, ya. Kalau saya malah kalau dulu masukin apa kayak jelas-jelasan, jadi dia mudah-mudah. Ya. Tapi semua dimasukin dalam Alkitab, suruh kita pelajari, saling kita bersama, mengumpulkan bahan makanan di musim apa? Kemarau. Ya. Karena waktu hujan kan banjir. Dia mengumpulkan supaya banyak makanan, bekerja. Mulai dari hal-hal kecil nanti menjadi hal besar, tapi yang pertama dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Bukan soal kita hebat atau tidak, tapi apakah kita mau dipimpin Roh Kudus? Apakah kita mau peka dengan suara Roh Kudus? Ya. Misalnya saat ini kita lagi jalan sendiri,
mulailah beralih kepada jalan Tuhan. Ya, sedang mengambil keputusan sendiri, mulailah beralih. Tuhan yang ambil keputusan. Ya, jangan lupa libatkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dialah nakoda kita. Dia yang akan mengarahkan kehidupan kita. Minta terus pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita akan tetap menjadi kuat, bahkan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saya udah pemain musik dan sinar, kita akan masuk dalam lagu penyembahan kita. Saya udah coba bikin diri. Kita sembah Tuhan. Terima kasih.
Tuhan kami yang adil, Tuhan kami yang hebat. Kami percaya dalam hati kami, bukan hanya dalam mulut kami. Kami yakini itu di dalam hati kami, bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kami selalu menyembah Engkau. Terima kasih, terima kasih. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang kembali kepada mengucap syukur. Di akhir ibadah kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami. Bahkan Roh Kudus yang akan menguraikan, mengutradikan, membuat kami Tuhan paham akan Engkau. Kami tahu keinginan-Mu, kami tahu apa mau-Mu Tuhan. Biar dari firman ini menjadikan kami umat-umat yang setia yang mampu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan pada malam hari ini untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani. Mereka melayani Tuhan bukan karena tugas mereka, tapi karena kerinduan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk mereka, memberkati untuk Sinod, memberkati kepada Tuhan Foremus, RC di belakang multimedia. Tuhan memberkati juga jemaat yang hadir, yang saat ini mereka datang membawa beban-beban mereka atau membawa masalah-masalah mereka yang masih ada Tuhan. Kalau kami percaya kami punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat di dalam nama Yesus, kami pulang membawa kasih-kasih, kami pulang membawa mujizat. Tiada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih, berkati Tuhan. Banyak Norita Tuhan, berkati kepada siapa, Bapak siapa Tuhan, berkati bersama pekerjaan Tuhan, kalau membuka jalan Tuhan, perekonomian mereka Tuhan diperbarui, bahkan ditambah-tambahkan Tuhan, berkati juga untuk anak-anaknya, dengan mereka hikmat akal budi, bahkan roh akan dalam kehidupan anak-anak dari keluarga siapa Tuhan, berkati juga untuk Maria Hermawan, berkati anak muda ini Tuhan, ubahkan hidupnya Tuhan, untuk memuliakan nama, pakai anak muda ini Tuhan, untuk menjadi saksi, berkati juga untuk keluarganya Bapak, berkati juga Tuhan, untuk Maria Simobi, kalau juga pakai anak muda ini Tuhan, biar Engkau pakai lebih lagi, dan dia hikmat akal budi, menjadi kemuliaan nama ya Bapak, bahkan keluarganya juga diberkati ya Bapak, berkati juga untuk Terisa Tuhan, berkati untuk selamat, berkati kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan, iman mereka yang semakin kuat di dalam Engkau. Segala pekerjaan ini kerjaan yang buat berhasil, mereka menghasilkan sesuatu yang mempunyai kebutuhan mereka Tuhan. Berkati juga untuk bunda lagi Tuhan, berkati yang Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan segala kelemahan Tuhan di dalam nama Yesus ada kesembuhan Tuhan. Jika saat ini mereka berdua bersama dengan suami akan menjalani rumah tangga mereka, kami percaya pakai alat ini Tuhan untuk kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati juga untuk bawahnya Tuhan. Biar Tuhan mereka buat berhasil, masa depan mereka berhasil, masa depan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang melaksanakan orang tua. Berkati juga Tuhan untuk Ebi,
Bapak memberkati untuk kasih, Bapak memberkati untuk Rizka, berkati anak muda ini Tuhan, lindungi mereka Tuhan, taruhlah senantiasa rohmu Tuhan, supaya mereka tetap dalam koridor ya Bapak, mereka mengerjakan apa yang memuliakan namamu. Berkati Tuhan untuk pendidikan mereka, biar mereka berprestasi di dalam sekolah mereka Tuhan. Berkati juga untuk Revi, juga Tuhan, berkati untuk keluarganya, anaknya Tuhan, usaha keluarga yang lagi berkati, dibuat berhasil. Bapak Revi dan kakaknya sekolah, diberikan hikmat dari surga. Juga untuk kakak Tuhan, kami berdoa malam ini, berikanlah damai sejahtera senantiasa. Berikan sukacitamu Tuhan, biar Tuhan rohmu ada di dalam hidupnya senantiasa. Dia tetap melayani Engkau, Bapak Tuhan, kami terus berseru di dalam Yesus. Kami minta mujizat, kami minta Tuhan keajaiban untuk Engkau, bukan hatinya, untuk dia mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Bapak untuk ini, Doni dan Yeni, Bapak untuk istri-istri mereka, Bapak untuk cucu-cucu mereka, Tuhan diberkati, diberikan kesehatan dan kekuatan dari Bapak. Berkati juga hamba beserta keluarga dan melayani Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang tersedia. Kau sucikan, kuduskan dengan kebenaran firman. Berkati untuk ibu gembala kami yang sudah menyediakan Tuhan. Biar Tuhan kau memberkati juga Tuhan dalam pelayanan. Misi-misinya untuk gereja ini Tuhan. Biar Engkau rapi senantiasa dengan Roh Kudus. Bapak Gembala kami yang ada di Bogor sana Tuhan, berikan dia juga penjagaan perlindungan Tuhan, berikan kesehatan keluarga dalam usahanya dari pekerjaannya, dibuat berhasil, jauhkan dari segala tangan-tangan jahat Tuhan, dia dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah berdoa ucap syukur. Mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah, Bapa Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai pada Natal. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan kita